ternyata sewaktu disandingkan ada kesamaan antara IPON dan Demi Kita. Ini saya beri warna orange ya. Ternyata ada sama-sama keluar kata keluarga. Ya, bahwa IPON adalah klinik IPON itu mengutamakan kerjasama dengan keluarga dalam merawat dan mencegah penyakit di anak-anak, penyakit gigi dan mulut di anak-anak. Juga Demi Kita itu masuknya dari perencanaan dan pembangunan keluarga. Jadi memang benar-benar keluarga ini adalah itu ya sebenarnya kunci pembangunan bangsa ya. Kita harus memang betul-betul menguatkan faktor keluarga di mana-mana ya. Dan kami di bagian gigi dan mulut dan Demi Kita di banyak banyak sisi gitu ya. Kita bersyukur ada Demi Kita di antara kita. Nah, pertama-tama baik, mari kita curhat dari hati ke hati, Bapak Ibu, gimana pengalamannya membawa anak ke dokter gigi? Atau ini dulu deh, bagaimana pengalamannya membawa anak ke dokter gigi di masa pandemi ini? Dari tahun 2020 awal sampai kita mau masuk ke 2022. Ada pengalaman yang mau di-sharingkan, Bapak Ibu? Atau pengalaman bawa anak atau anaknya sakit gigi deh, ya mau ke dokter gigi takut, ada nggak pengalamannya? Iya baik, Dokter Maya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, langsung saja ya pengalaman saya membawa dokter gigi anak ya terutama ke dokter gigi itu selama pandemi ini kita harus ekstra sekali ya Dokter Maya ya. Jadi harus bikin janji terlebih dahulu di hari sebelumnya dan terkendala sekali ya. Jadi satu anak itu ya harus satu tindakan hari itu juga, nggak bisa bawa anak yang lain untuk tindakan juga gitu kan, karena kan keluhan anak masing-masing berbeda-beda. Kadang anak satu harus tambal gigi, satu harus copot giginya gitu kan. Ya kendalanya seperti itu dan harus ekstra hati-hati juga ya, dilihat juga kliniknya terbatas, tidak bisa rame-rame atau segala macam gitu. Itu sih pengalamannya Dokter Maya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, ini baru saja saya selesai pengabdian kepada masyarakat mengenai itu membawa bukan anak-anak sih, tapi gimana kita ke dokter gigi di masa pandemi. Memang ya berkali-kali protokol kesehatan itu didengung-dengungkan lagi gitu ya, takut lupa gitu. Memang ya kita berdoa agar pandemi ini segera selesai ya. Jadi kembali normal seperti dulu gitu ya, atau ya sedikit repot tapi new normalnya nggak begitu susah gitu ya. Ada lagi mungkin yang pengalaman sulitnya merawat gigi di masa pandemi mungkin? Ya, atau oke, kita langsung saja ke kelas kita pada saat ini ya. Tadi sudah di-sharingkan ya, dijelaskan oleh Bu Dinar mengenai memang tumbuh kembang anak itu kita konsentrasinya ke dia makan apa, lalu bagaimana intelektualnya ya, dia apakah misalnya nih anak umur 10 tahun, Waalaikumsalam Pak, umur 10 tahun sudah ini nggak ya, sudah sesuai nggak dengan kepintaran anak 10 tahun pada umumnya gitu ya, normalnya. Lalu fisiknya juga ya, fisik selalu ya kalau kita ke pusat kesehatan selalu diukur ya, fisik tinggi dan juga beratnya. Lalu kita tahu ada kurva pertumbuhan itu antara tinggi dan berat badan kan ya.
Lalu juga 10 tahun terakhir kita banyak berbicara mengenai emosi anak. Bagaimana saya dengar tadi ya, pola asuh. Bagaimana anak itu dapat tumbuh dengan emosi yang sehat, gitu ya. Nah, itu sudah bagus sekali, ya. Akan lebih bagus lagi kalau kita tambahkan gigi dan mulut, karena memang betul ya yang sudah lah ya. Kita sekarang akan tahu bagaimana pentingnya melihat, mengobservasi, memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Tadi sudah dibahas fenomena anak dengan BEL semakin banyak, ya. Lalu apa saja kondisi yang memerlukan pemakaian BEL? Ya ini sering sekali ya ditanyakan. Anak saya perlu nggak sih dok? Ini kapan? Bisa ditunda nggak dok? Gitu ya. Lalu kenapa sih nih ya gigi anak saya kok satu disko ya yang bawa ke depan, joget-joget ya giginya ya. Nggak rapi. Ini bisa nggak sih diperbaiki dok? Gitu ya. Sekarang nggak sih? Apa nunggu nanti dia habis udah remaja gitu? Terus kalaupun dirawat, pakai apa dok? Pakai yang mana? Banyak banget di pasaran, di sosial media lah sekarang ya. Semua di sosial media. Gimana sih? Apa sih gimana? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang mau coba kita bahas. Pastinya nggak mendalam ya kalau 1,5 jam, tapi kita mau bahas sehingga kita sebagai orang tua bisa cukup bertanggung jawab memperhatikan kesehatan gigi dan mulut anak, terutama yang berhubungan dengan pemakaian behel ini. Ya, jadi kita akan bahas kapan, ya kapan sih ini terjadi nih. Sesuatu yang harus dipakai behel, kapan sih terjadinya? Lalu gimana sih kalau dibiarin aja, gimana ya dampaknya ya kalau nggak teratur aja. Lalu kalau ada perawatannya macam-macam, apa sih bedanya gitu ya. Lalu kita sebagai orang tua apa yang kita bisa lakukan? Jadi tujuan dari kelas ini adalah agar kita sebagai orang tua anak-anak mampu mengidentifikasi, mampu dapat melihat dan dapat menilai, itu mengidentifikasi ya, kebutuhan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan sini, ya, rahang, gigi dan rahang. Nah ini yang harus catat ya, memang ya. Kalau dengar cepat lupa, kalau dicatat lupanya ada lupanya, tapi kalau lupa kita bisa lihat catatan kita, ya. Oke, ya. Ini entah kenapa kalau share ini mestinya bergerak nih videonya, tapi entah kalau begini dia mestinya ketok-ketok gitu ya. Ini kenal nggak Bapak Ibu ini siapa nih? Enggak ya, anak-anak kita kali kenal ya. Kenal. Kayaknya yang pas di dokter gigi, anaknya dokter gigi ya kayaknya ya. Dia anaknya bukan sih, dia anaknya ya, keponakan. Kayak di film Finding Nemo ya. Iya benar ya. Itu kan sebel banget ya. Siapa, Darla namanya. Itu kayaknya dia adalah mimpi buruk semua ikan-ikan yang ada di akuarium dokter gigi itu, ya. Nah, yang mau saya cermati ini dia pakai apa ya? Dia kan udah memang udah anaknya berangasan begini, lalu pakai sesuatu tuh di mulutnya. Kira-kira ini apa ya, Bapak Ibu? Kok bisa heboh begini ya, sampai keluar-keluar begini ya? Bapak Ibu juga boleh loh tuliskan jawabannya di kolom chat juga boleh. Kalau misalnya terus berinteraksi juga boleh. Behelnya kok kayaknya agak berlebihan ya dok. Terus sampai keluar-keluar kayak mau DJ, mau kayak kayak ada mikrofon gitu ya, sampai keluar. Ya ini memang nanti kita ada bahas sedikit sih ya. Ini memang salah satu jenis behel ya. Jadi gini, behel itu alat. Kita harus ingat bahwa behel itu alat. Kayak ini loh Ibu-Bu, kayak kalau saya masuk
Saya nggak tahu ya ibu-ibu alat dapurnya itu multifungsi seperti saya atau enggak. Kalau saya tuh punya sotil gitu ya, penggorengan. Kadang-kadang penggorengannya buat goreng, kadang-kadang buat buka kaleng, kadang-kadang ya kalau ada kaleng susu tuh susah, ambil sotil yang itu kan, pleng. Jadi sotil itu alat gitu ya, bisa buat goreng, bisa buat itu. Kadang-kadang juga kalau kita lagi kesel sama diri sendiri, ngeplak-plak gitu pakai sotil juga, bisa macam-macam ya. Kalau ada maling lempar pakai sotil juga. Buat garuk, Dok. Apa tuh buat garuk? Buat garuk. Ya benar juga, garuk punggung. Nah, kalau ya benar juga, Bu. Ya, jadi sotil itu alat. Begitu juga dengan behel. Behel itu alat. Ya, tergantung si dokter gigi mau pakai itu untuk apa. Ya pasti behel itu bukan buat garuk punggung ya, kejauhan. Tapi dari dalam mulut ini behel itu bisa buat macam-macam. Tergantung kebutuhannya tadi, mau ngelempar maling atau buat garuk punggung si sotil. Ini juga begitu ya. Nah, tadi ada ibu yang bilang ini kayaknya berlebihan. Sebenarnya sih ini tergantung dari kebutuhannya. Nah, kebutuhannya apa? Macam-macam, nanti kita bahas ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, ada yang mau nyanyi. Ya, kalau kita lihat nih, behel itu sebenarnya bahasa Belanda. Behel, sampai monyong-monyong ya. Behel itu pagar ya untuk biar rata gitu ya. Nah, bahasa bagusnya adalah piranti, bahasanya piranti ortodonsia. Piranti itu kan alat ya. Alat ortodonsia. Ortodonsia itu dari bahasa Yunani, bahasa tua bener ya. Ortodonsia. Orto itu apa? Orto itu tegak ya, straight, tegak. Donsia itu gigi ya, dental, kan dental itu gigi, donsia itu gigi. Jadi awalnya adalah ortodonsia itu membuat gigi itu tegak-tegak, teratur gitu ya, teratur di tempatnya. Jadi hanya gigi memang. Makanya memang berpusat sama giginya aja supaya giginya bagus, rata, udah selesai. Giginya rata, selesai gitu ya. Nah, ternyata memang ilmu tuh sangat berkembang. Ternyata membuat orto itu, behel itu bukan hanya masalah gigi saja, tapi juga masalah, terutama di anak-anak, itu masalah tulangnya. Ya, nanti kita bahas lagi karena gigi itu satu, dia ada di rumahnya gigi di mana? Di tulang. Jadi kalau kita geser gigi, kita juga akan menggeser rumahnya. Ya, kayak pilar di rumah kita kan ada pilar, kalau kita renovasi, mana nih pilar yang nggak boleh dihancurkan, kan ada ya. Kalau salah-salah tuh tukangnya pilarnya satu diruntuhkan langsung ambruk. Tapi ada yang enggak gitu, karena dia itu mendukung rumahnya. Sama dengan gigi ya. Jadi kalau rumah itu pilarnya digeser, ya pilar nggak bisa digeser, tapi gigi bisa ya. Gigi digeser, ikut itu rumahnya, yaitu tulangnya. Jadi, berarti gitu. Kalau giginya bagus ya, tersusun dengan baik, dengan normal, berarti tulang itu apa? Ya tulang itu ini semua ini ya, dari tulang pipi ke bawah ya, itu bagus dong ya. Nah, di sini ada apa? Itu ikut semua berpengaruh. Nah, jadi orang harus memerlukan ortodonsia. Kenapa? Untuk memperbaiki. Pasti ada sesuatu yang membuat orang itu butuh perawatan, ya kan ya? Sesuatu memperbaiki sesuatu yang tidak sempurna, mau disempurnakan gitu ya. Emangnya perlu? Ya, perlu amat nggak ya? Nah, ini yang mau kita bahas juga ya. Mana yang bisa ditunda, mana yang segera gitu ya. Nah, tadi ya, kan kita diciptakan awalnya itu template itu apa ya? Polanya bagus sekali ya. Tapi ada gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan apa aja
ya. Ada 2 secara garis besar. 1 genetik. Genetik itu berarti diturunkan, ya. Ya, kalau kadang-kadang ya kalau ada pasien ya, ibunya tuh suka gini, kamu sih bandel gitu ya. Terus ternyata ngemut mulu nih, Dok gitu. Tahu-taunya gangguannya tuh ini genetik, diturunkan. Terus saya mau bilang, ya apa namanya, bukan salah kamu sih ya, emang dari sononya gitu ya. Itu akhirnya ibu, oh salah saya ya Dok ya. Waduh, memang engkongnya apanya semua disalah-salahin sampai lulur-lulurnya semua dibawa-bawa ya. Karena selama ini kasihan tuh anak udah disalah-salahin ya. Ada memang yang diturunkan ya, diturunkan, gangguan itu diturunkan ya. Ada juga yang lingkungan. Lingkungan ini bukan cuma pas dia udah lahir, dia ngedot, atau dia ngemut, enggak. Ternyata lingkungan di perut itu juga berpengaruh, karena benih gigi dan juga pertumbuhan rahang itu bukan waktu bayi itu lahir, tapi waktu bayi itu ada di perut. Gitu. Ini gambar anak saya yang nomor 1, 13 minggu. Saya masih nyimpen ya. Saya pikir iya ya, waktu 13 minggu itu kepalanya sudah mulai bertumbuh gitu ya. Lalu otaknya sudah. Nah, itu ada panjang tuh Ibu Bapak ya. Apa namanya? Runtutannya berapa minggu sudah. Ini sudah. Jadi gangguan-gangguan yang ada di dalam perut ibu juga termasuk stres. Kalau ibu stres, termasuk kalau ibu minum obat-obatan gitu ya, atau ibu terkena infeksi, atau ibu apa namanya alkohol, obat-obatan terlarang, itu juga termasuk apa namanya faktor lingkungan awal yang dapat mengganggu tumbuh kembang dari kalau saya bilang orofasial tuh kayaknya keren, padahal oro itu mulut, fasial muka. Jadi kalau saya orofasial gitu ya. Inilah segini deh ya. Nih, tumbuh kembang ini nih orofasial dapat diganggu dari mulai anak itu di perut ibunya. Lalu anak itu lahir sampai ini remaja ya. Ini nomor 2 kayaknya udah ibu-ibu, enggak ya, remaja ya. Saya tulis di Google remaja, keluar dia, ya sudahlah ya. Ini remaja sampai kalau anak-anak perempuan itu sampai umur 16 tahun. Jadi waktu dia mulai datang bulan itu pertumbuhannya udah sempit, udah tinggal udah mau ujung dari pertumbuhan. Ya, tapi untuk anak laki sampai dia umur 20 tahun. Ya, ponakan saya itu berapa ya? 15 tahun, tingginya 186. Kakak saya, lu doain ya supaya dia nggak tambah tinggi. Saya bilang ya udah diam aja deh ya, sampai umur 20 dia masih bisa tinggi ya. Saya diam-diam aja. Soalnya ketinggian kayaknya. Nah, jadi anak-anak remaja itu ibu-ibu sampai masih bisa tumbuh. Jadi gangguan-gangguan itu kalau bayi dia udah gangguan perut ya ibunya, tapi kalau di anak remaja, anak balita sampai remaja itu lingkungan, misalnya ada trauma, ya trauma itu ada kecelakaan atau dia kebiasaan buruk, ya termasuk anak kemut, ya anak kemut, anak itu makannya tuh harus dipotong-potong, ya dia sukanya Dok, dia nggak suka daging Dok, aduh syukur ya daging mahal Dok. Dia sukanya ikan doang ya, sama apa tuh nugget yang saya potong-potong. Itu salah besar ya, karena harus dirangsang ini harus makan ya, makan keras ya, dirangsang makan keras. Jangan aduh takut Dok, ini ya kan dikunyah. Makan apel nggak digeglok gitu langsung ditelan ya. Dikunyah agar tulang itu terangsang untuk tumbuh gitu ya. Kalau enggak itu adalah suatu gangguan. Nah, dampak. Emang kenapa sih Anda gangguan orofasial? Terus kenapa? Ya, banyak sekali. Aduh, apa deh Dok? Giginya masih gigi susu aja kok. Ntar juga tahu, copot lah. Ntar kan ada gigi tetapnya. Nah, kita harus ingat, gigi tetap itu ngikut gigi susu. Ya, kalau gigi susu gigi anak-anaknya itu jelek, ya jangan berharap gigi tetapnya bagus, terutama tempatnya. Karena nanti
mengikuti pola sebentar ya Ibu. Saya langsung skip, nanti saya balik lagi. Nah ini dia. Ini adalah ronsen dari anak gigi campur, gigi bercampur. Jadi gigi susunya masih ada, gigi tetapnya belum numbuh. Ya. Nah ini kita lihat nih gigi tetap. Ya, gigi tetap itu akan tumbuh di mana gigi susu itu ada. Bayangkan kalau ini gigi susunya nggak ada. Ya, gigi susunya nggak ada itu seperti saya datang ke Malang, saya nggak pernah ke Malang loh, ampun ya. Saya ke Malang nggak bawa peta, nggak bawa handphone, pakai GPS nggak bawa. Jadi saya dikasih tiket sama Bu Dinar naik kereta ke Malang, ya Mbak, iya. Turun di Malang, saya pelongo, saya kemana? Ya, ke kanan, ke kiri. Kalau matahari di situ, terus saya kemana? Ya bingung. Sama, itu seperti gigi tetap. Kalau gigi susunya nggak ada, dia mau kemana? Nggak ada yang nih. Kalau kita perhatiin, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Nah kalau ini nanti akar gigi, ya, kelihatan ya, akar gigi susunya yang akan, ayo sini loh, kamu tumbuhnya di bawah saya ya. Nah nanti saya akan copot, nanti kamu yang gantikan ya. Nah itu begitu. Ya. Wah, ya ini dia benihnya nggak ada satu, tapi itu bukan urusan ibu bapak, itu urusan saya. Saya baru sadar loh, ini pasien kok giginya benihnya nggak ada. Anyway, ya jadi begitu ibu bapak. Gigi susu itu penting sekali karena itu yang menentukan pertumbuhan anak itu di kemudian hari, termasuk termasuk gigi tetapnya dan pertumbuhan rahangnya juga. Nah, kalau kita cek saja, dampaknya apa sih? Kalau ada gangguan ya udahlah, nggak usah dipotong lah gangguannya, nggak usah diatasi. Pertama, ada gangguan muskuloskeletal. Buset, susah banget ya, muskuloskeletal. Ini kadang-kadang kayaknya di dunia kedokteran apa disusah-susahin ya. Panjang banget gitu ya. Tapi muskuloskeletal, muskulo itu otot, ya. Otot skeletal itu tubuh, otot tubuh, gangguan otot tubuh. Jadi misalnya satu itu giginya nggak ada, gigi susunya copot semua, anak itu nggak bisa mengunyah di kiri, ya. Yang kanan bisa. Kira-kira tadi kan kita udah bahas dikit ya, kalau dirangsang akan tumbuh dengan lebih baik. Jadi kalau anak-anak itu kunyah di kanan, terus gigi kirinya udah nggak ada, bolong semua di kanan terus. Kira-kira yang tumbuh lebih besar tulang yang mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Kanan kunyah, kiri nggak dikunyah. Gimana tulangnya? Yang lebih terangsang yang kanan. Yang kanan. Iya, yang ada gede sebelah. Nah, kalau udah gede sebelah itu untuk dokter ortodonsinya yang rawat itu kerokan, pusing ya. Karena kalau udah asimetri, kasus-kasus yang asimetri wajah itu lebih sulit untuk membalikannya. Bahkan ada kasus-kasus yang harus dipotong, rahangnya dipotong, ya. Bedah mulut. Nah, itu dia. Daripada anak kita masih dipotong wajahnya pada udah umur 18 tahun, ya udah toh waktu dicegah aja. Ya, jangan sampai dia harus potong-potong tulang lah ya. Dengan giginya bagus dirawat dari mulai, bukan dirawat, maintain ya, dari mulai dia kecil ya, asimetri wajah. Itu tulangnya. Ototnya juga, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nih ya, kita ada barbel 5 kilo. Oke, percobaan ya. Kiri kita angkat barbel itu. 5 kilo angkat. Kira-kira dalam sebulan yang lebih berotot yang mana? Yang kanan? Yang kiri. Yang kiri, orang yang kiri nge-gym mulu sama. Ya, tadi tulang, sekarang otot. Iya, ototnya tuh ada di sini ya. Ototnya loh, kok anak saya gede sebelah ya. Kalau dia selfie, gede sebelah, dok. Ya itulah itu ya. Kita tahu deh sekarang penyebabnya, salah satunya apa. Ya. Lalu gangguan psikologis. Anak nggak pede. Saya tuh
suka apa ya, udah deh kalau anak remaja datang, remaja itu kan paling sulit ya, masa-masa fase remaja itu paling sulit. Sorry, handphone saya jatuh. Remaja apa namanya, masa remaja itu paling sulit ya. Jangan menambah-nambah gangguan psikologisnya lagi. Udahlah, dia itu kan remaja itu anak bukan dewasa bukan, itu kan transisi dan itu sulit sekali. Hormonnya juga hormon reproduksi itu lagi disko ya, lagi belum terbentuk baik. Tambah lagi giginya hancur, ya nggak pede lah ya. Yang ketiga adalah gangguan metabolisme. Karena gini, jangan sampai kan tadi nutrisi ya, ngomongin nutrisi ya. Nutrisi bagus, sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna. Apa ya? Si piringku. Oh, itu ya si piringku ya. Bukan 3 syukur 4 mukjizat. Ya, jadi ini kita udah bagus ya, piringnya bagus, cukup proteinnya bagus, lemak yang kurang apa semuanya. Ya, lalu nggak dikunyah. Emang jadi bagus tuh? Enggak, harus dikunyah supaya ada enzim-enzimnya yang terbentuk. Ya, enzim-enzim itu terbentuk supaya lambung kita bisa nggak usah maraton, ya. Bayangin ya kalau jadi lambung itu ya, pasti sebel deh sama ibu-ibu, sama yang nggak punya, orang-orang yang nggak punya tuh lambungnya paling sebel. Karena makan masuk, loh mana kok ini belum diolah, gimana sih ini, gitu, mulutnya gimana sih, dia tunjuk-tunjuk mulut ya, mulut gimana sih, kenapa ini nggak dikunyah? Ini saya kan harus kerja keras, makanya lah anak ada emah lah, anak lah ada kolik lah ya, anak kolik ini lah ya, iya karena giginya nggak dikunyah sama di sini. Sebelum ditelan harus sudah halus, enzimnya sudah bolus makanan itu udah sudah diikat gitu ya, sudah terbentuk bolus makanan yang siap masuk ke lambung. Itu ya. Jadi kalau nggak dikunyah, ya lambungnya ada gangguan, ya iyalah, ya udah jelas. Nah, yang keempat yang sangat-sangat masih baru, belum banyak diperhatikan adalah gangguan nafas. Ini sedang lagi lagi dikembangkan ya, termasuk kami, saya juga lagi bimbing mahasiswa tentang gangguan nafas di anak. Ya, anak tuh gini loh, kalau tidur gitu ya, atau gitu ya. Anak-anak kok banyak ya, banyak yang begitu, kenapa ya? Nah ini nih, pertumbuhannya kurang. Ingat, ada yang memang dari sananya, ya, ada yang karena rahangnya nggak berkembang. Yang ini harus segera diatasi. Ini loh ibu bapak, ya, nih anak-anak. Nah ini yang normalnya ya. Normalnya ini nafas ya, dia nafas dari hidung ya, keluar dari hidung atau keluar dari mulut. Nah, jalan nafas, bukan jalan nafas, rongga nafas itu dari hidung sini ya, juga di mulut ya, 2/3 dari belakang. Itu adalah terus lalu atas ini bilangnya upper airway space, berarti ya pokoknya di atas deh ya, di atas sini sampai yang bawah tuh jarang, gangguan di bawah jarang, yang biasanya di atas ya. Nah, waktu anak itu 3-9 tahun itu, kalau anak itu ngorok atau anak itu gitu ya, tak gitu, itu masih kita observasi dulu. Kenapa? Karena 3-9 tahun itu ini nih amandel gede gitu ya, kita sering dengar ya, amandel gede. Nah itu dokter THT itu akan, jangan dulu deh, jangan diambil karena ini penting untuk pertahanan tubuhnya anak gitu, jangan dulu deh, nggak apa-apa. Ada yang sangat besar sehingga anak nggak bisa nafas, dok, ambil deh gitu ya. Nah tapi kalau kita bayangkan ini kan berarti gitu ya. Kalau diperhatikan dia rahang bawah nih, kalau rahang bawahnya sempit, nah kalau ibu-ibu perhatiin kan ya, lidah kita sama lidah anak kita kalau bayi yang masih bayi, gedean siapa? Lidah siapa? Bayi. Bayi ya. Ntar bapak-bapak bilang, tapi ibu-ibu sama bapak-bapak jangan tanya ya, dok ya, pasti gedean lidahnya ibu-ibu karena cerewet.
Ya, jadi bayi lebih kecil berarti lidah itu kan berkembang. Ya. Nah, lidah berkembang kalau rahang yang nggak berkembang ya piye? Nggak bisa ya. Harus ya Bu ya. Harus berkembang, lidahnya gede, membesar, rahangnya kurang karena giginya hilang, terus nggak kunyahnya males. Jadi rahangnya, tulangnya nggak berkembang maksimal. Akhirnya lidahnya kemana? Sempit, lidahnya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kalau tidur lidahnya ke belakang, gitu ya. Tidur kan kita rileks, lidah nggak bisa ke depan, ke belakang. Lidah ke belakang, akhirnya nutup jalan nafas. Ya anaknya tuh nggak bisa nafas. Udah gitu, karena dia kurang tidur, terus gurunya bilang, terus ngompol terus, udah ngompol dimarahin terus lagi. Udah segini ngompol terus. Ternyata kita baru tahu bahwa ini karena dia tidurnya nafasnya kurang. Salah satu tandanya adalah anak itu ngompol. Udah gede masih ngompol. Loh, anaknya dimarah-marahin. Ngompol terus anaknya gimana ya, dia itu tidak bisa, itu bukan masalah psikologis, tapi masalah fisik gitu. Masalah rahang ya, masalah ini orofasial tadi. Salah satu tandanya adalah anak tuh ngompol. Anak itu nggak bisa konsen di sekolah atau sekarang susah ya karena anak itu lagi online mungkin ya. Tapi juga dia di hari-hari itu kok susah konsen sih ya, gitu ya, susah konsen karena tidurnya kurang. Mau gimana? Ya, tidurnya kurang, oksigen kurang. Gimana bisa maksimal? Gitu ya. Ini adalah salah satu salah satu dampak kalau rahang itu tidak berkembang. Oke. Nah, sekarang apa aja sih ya kalau kita nih kita tahu bahwa anak kita itu perlu dirawat gitu ya. Nanti ada tips-tipsnya terakhir biar kita nggak lupa. Kalau di dokter itu diapain aja sih ya, tahap perawatan orto, tahap perawatan behel tuh apa aja sih? Yang pertama dokternya lihat apakah ini masalah siapa ya. Maksudnya yang mana? Masalah rahangnya, tulangnya atau giginya tadi. Makanya saya bilang tadi, kalau itu sudah rahangnya itu sudah asimetri, udah gede sebelah tulangnya, itu dokternya udah sulit gitu ya, sulit. Apalagi kalau sudah lewat masa pertumbuhan, sulit ya. Tapi mau dilihat seberapa sulitnya ini perawatan rahangnya atau giginya, ya. Karena gini loh ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya nih. Rahangnya tuh kurang besar. Rahangnya kurang besar. Kita bisa membesarkan sedikit giginya. Tapi kalau giginya terus digedein begitu, dikeluarin terus, ya rahang yang di situ-situ aja, lo giginya otak-atik dong. Nggak ada tempat, nggak ada rumahnya. Jadi kita sebagai dokter tuh harus lihat. Ya, kami bukan kita. Kami lihat ini yang salah siapanya, rahangnya atau giginya. Gitu ya, makanya dihitung-hitung gitu. Jangan dimarahin dokternya kalau lama banget dok, saya mau sekarang dilihat, sekarang dirawat. Ya sulit ya, karena kita harus analisa dulu gitu ya. Lalu keadaan dalam mulut sesuai nggak dengan pertumbuhan, karena ada ininya, ada misalnya nih ya 9 tahun, umur 9 tahun ini masih normal kok, kita tunggu saja gitu ya. Tapi ada yang 9 tahun ini nggak normal ini. Ya, terlalu kecil untuk anak 9 tahun. Harus kita intervensi. Dengan apa? Perawatan orto salah satunya. Nah, yang ketiga, apakah ada potensi gangguan lain? Seperti tadi, anak nggak bisa nafas. Anak nggak bisa nafas sehingga sito itu harus segera jalan nafasnya dibuka. Gitu, ya. Jalan nafasnya dibuka, ya itu dengan salah satunya dengan orto. Dengan behel ya, semasa anak itu masih kecil. Nah, apakah harus sekarang atau ditunda? Ada kasus-kasus yang harus sekarang, misalnya nanti deh, misalnya gigi yang terbalik ya, jadi camah begini ya. Anak-anak itu nggak boleh, bapak ibu, nggak boleh giginya camah, nggak boleh, harus segera diputer sehingga giginya normal. Gigi atas itu ada di luar gigi bawah.
Ya, gigi atas ada di luar gigi bawah. Bukan sebaliknya, bukan gigi bawah di luar gigi atas. Ya. Jadi kalau ibu gini nih, jadi ada ya, kita gigit, ya, antara gigi atas sama gigi bawah ada ini, ada jarak. Oke. Ada jarak. Tapi kalau enggak gini, enggak ada jarak dong. Yang ada jarak gigi bawah itu lebih maju. Waduh, kalau di anak-anak itu harus segera ditangani. Ya. Harus segera diperiksakan lah pokoknya ya. Ada banyak caranya, tapi harus segera diperiksakan. Pemeriksaannya apa aja? Tadi observasi fisik ya, lalu ronsen. Ronsen itu apa sih? Apa saja? Ada panoramik, ada cephalometrik. Apa sih itu dok ya? Nah, ini penting sekali. Hati-hati ibu-ibu kalau dokternya nggak usah difoto, udah. Emang emang ini pasti begini kata dokternya. Loh, emang dokternya punya mata X-ray apa, jadi bisa lihat. Enggak, ini kami harus hitung. Ya. Lalu ada juga model studi. Model studi apa? Itu loh Bapak Ibu dicetak. Ya, anaknya dicetak, lalu dicor, lalu dokternya, Bapak Ibu pulang, dokternya pusing. Oh, ini harus saya iniin, harus saya iniin gitu. Ya. Tadi panoramik. Nah, ini dia panorama. Ya, kalau handphone apa kamera tuh ada yang panorama apa muter gitu 360. Nah, ini sama ya, panjang. Ya, panorama itu panjang. Mau lihat ini giginya, benihnya normal apa enggak, ada benih apa enggak. Kadang-kadang gini loh. Oh, bagus ya. Saya pernah ada pasien karena saya yang terima pasiennya, analisa, lalu saya serahkan ke dokter ortonya, dokter Tuti, untuk dianalisa lebih lanjut. Pemeriksaan awal itu saya lihat kayaknya bagus ya. Setelah di ronsen ada gigi hantu kita bilang ya. Ada gigi lebih, dua di sini tiduran dia. Tenang-tenang. Ya, giginya ada lebih gigi. Wah, ini harus ditangani dulu, giginya dikeluarin dulu. Ya, gigi hantunya itu ya. Jadi kelebihan gigi. Ya, kelebihan gigi. Nah, itu harus tangani dulu, kalau enggak maksimal. Nah, itu dilihat, lalu ini dia. Ya, dok, susah amat sih dok, ya ampun, cuma behel doang, kenapa sih di foto-foto dari samping gitu ya. Memang jadi mengeluarkan uang lebih banyak, tapi ini vital. Kenapa? Dokter itu ngelihat ini loh Ibu, ngelihat tulang belakang, susunan tulang, ya, susunan tulang leher ke belakang. Ini dapat menentukan keberhasilan perawatan, ya, karena ini kami bisa lihat, oke, ini ada istilahnya T1, T2, T0, T1, T2, T3, ada TT itu yang ngomongnya T1, T2 itu apa sih? Itu adalah tahapan pertumbuhan. Jadi kami itu mulai intervensi, mulai merawat kalau anaknya itu lagi growth spurt. Growth spurt itu udah paham belum ya? Yang orang-orang dari demi kita kan kalau ini ya, kalau bayi itu kan ada growth spurt ya. Anak itu tiba-tiba, loh kemarin kayaknya nih anak nggak segini. Dalam semalam dia bisa naik 100 gram gitu. Itu lagi growth spurt, cepet banget. Sama growth spurt itu ada fase-fasenya. Di bayi, saya udah lupa loh bulan-bulannya, bulan berapa tahun, dan juga di remaja itu ada kisarannya, ya 11 sampai 13 tahun itu growth spurt. Makanya tadi saya sampai mana ya? Gimana caranya tadi? Gini. Oh iya. Tadi berarti ada gangguan jaringan ya Mbak? Aku tadi sempat berpikir apa di aku aja. Enggak, tadi aku langsung tanya.
Nah, dari awal kita. Sebentar. Inilah, udahlah jaringannya begini, lalu dokternya juga gaptek ya. Oke, ini dia. Ini harus satu-satu ya begini ya. Tadi saya mana? Sampai sini ya, Bapak Ibu ya? Betul. Ya. Oke. Nah, sampai mana tadi ya? Jadi growth spurt ya. Nah, jadi growth spurt itu kita harus lihat waktu growth spurt itu kan lagi kenceng-kencengnya pertumbuhan. Nah, di situ biar pertumbuhan perawatannya itu juga efisien. Ya, kalau sebelumnya nanti kita udah repot-repot lah merawat, tahu-taunya ternyata nggak usah digituin juga, tunggu growth spurt-nya udah bagus gitu. Atau tadi kayaknya udah ada pertanyaan deh, udah lewat growth spurt-nya, masih tapi lebih lama keberhasilannya itu lebih lama gitu ya. Dan di kasus-kasus tertentu seperti kasus-kasus tadi asimetri yang muka gede sebelah, itu paling enak kalau sebelum dan sewaktu itu tadi masa growth spurt itu, dan itu dilihat dari ronsen ini cephalometry gitu ya. Jadi ini asal ibu bapak tahu aja, saya tahu dah ronsen cephalometry itu buat dokter ngukur anak saya ada di tahap mana di pertumbuhan. Juga selain di sini ya, di leher juga di tengkorak ada titik-titiknya tuh Bapak Ibu, titik-titiknya yang menunjukkan ini yang lebih dominan rahang atas, lebih dominan rahang bawah, gitulah. Ada ukuran-ukurannya, ya. Nah, sekarang apa saja perawatan orto, perawatan behel ini apa aja? Ada yang cekat, ya. Ada yang cekat. Jadi ya udah yang cekat itu tahu lah yang nempel gitu ya. Ada yang lepas-lepasan. Jadi makan dilepas, ya. Habis itu dipasang lagi, makan dilepas, dipasang lagi. Kapan make yang cekat, kapan make yang lepasan? Lagi-lagi tergantung kasus, ya. Kalau anak-anak gigi susu, kita lihat nih, ini butuh ruangan nih, ya tadi ya. Kok anak umur 6 tahun giginya rapat banget ya? Masih rapot gitu, kayak dia masih baru tumbuh gigi, rapet-rapet. Wah, ini berarti bayangin kalau anak, kita jangan bangga kalau anak kita umur 7 tahun itu giginya rata rapat-rapat gitu. Itu berarti bisa diprediksikan nanti kalau udah gigi tetap, giginya jadi berantakan karena kurang tempatnya, ya. Umur 7 tahun itu giginya harus jarang-jarang karena itu berarti bahwa rahangnya itu menyiapkan untuk gigi tetap, ya. Harus jarang-jarang. Kalau kadang-kadang ada pasien yang, dok gigi anak saya jarang-jarang, itu benar bagus, berarti anaknya bertumbuh dengan baik, ya. Nah, tadi tergantung kasus ya. Ada yang kita mau ini dia. Ada butuh memperbesar rahang. Jadi rahangnya kecil mau digedein, masih bisa kalau anak itu sebelum atau lagi growth spurt. Biasanya sih sebelum nih ya. Ya kita mau membesarkan. Emang bisa digedein dok, serem amat gitu ya. Enggak gitu ya. Malah kita ngejar ini nih, karena kalau anak-anak, ibu tahu nggak, ibu bapak tahu nggak kenapa ya kalau di dokter anak itu misalnya anak kita jatuh ya waktu bayi, kita udah aku gagal sebagai orang tua gitu ya, kata dokter anaknya nggak apa-apa, tengkoraknya masih lembek, nggak apa-apa gitu kan, dokter anaknya gitu kan. Iya, karena atau kalau anak kita tuh kalau anak bayi ya, kita suka mainin kan di sininya nih ya, dul masih serem gitu ya. Nah, itu karena suturanya itu ya antara tulang sini sama tulang sini belum nyatu. Nah, kalau di dalam mulut yang belum nyatu banget ini nih. Ya. Langit-langit itu nyatu tuh. Gitu, ya. Nah, itu yang mau dibuka sedikit dengan alat behel yang lepasan. Yang banyak orang bilang retainer itu sebenarnya bukan retainer, itu behel juga, sama behel tapi yang lepasan. Nah, ini makanya ada dongkrak ya, tengah-tengah nih ada dongkrak. Nanti disuruh, ayo nanti digedein gitu ya, supaya ini membesar. Rahang bawah juga gitu
ya, rahang bawah juga gitu. Tapi umumnya kalau anak itu di bawah 10 tahun atasnya, karena atas nanti kita bahas deh. Atas itu sama bawah itu tumbuhnya beda. Jadi ada periode di mana rahang atas itu tumbuhnya cepat, baru bawah, gitu, ya. Waktu yang atas tumbuhnya cepat, ini dibantu sama si dongkrak ini, ya. Nah ini juga nih, ada tadi tuh yang si Nimo tadi, si Darla di Nimo itu, kenapa sih kalau lebay banget sih pakai pakai luar-luar? Itu sebenarnya untuk mengontrol pertumbuhan, ya. Kalau di sini ada chin cap namanya di sini, ada di sini, itu supaya nggak ini loh, kayak kalau kuda gitu ya, tali kegang, jangan lari gitu, sama. Makanya perlu alat ekstra, kita bilangnya ekstra oral, jadi di luar dari mulut gitu ya. Itu atau ada juga yang kurang maju, dimajuin sama dari sini, jadi nggak cukup di dalam, harus didorong dari belakang. Nah itu macam-macam lah, itu dokter orto lebih tahu. Tapi kita jangan bilang kalau ngeliat orang sekarang kita udah tahu ya ibu bapak ya, kalau ngeliat ada anak-anak, wah kok pakai helm luar nih, apaan ya gitu. Itu adalah untuk memperbaiki orofasialnya, ya. Nah sekarang, lah dok itu kan semua di dokter ya, lah saya bisa apa dong gitu ya. Ini anak saya gimana nih, kita selesai dari kelas ini lalu kita ngeliat anak kita pandang-pandang ya. Jadi sekarang saya apain lah anak ini ya gitu. Ya, kita bisa observasi dan ini sangat-sangat membantu anak. Ya, sangat-sangat membantu anak, mempermudah ya. Kemarin saya ada pasien ya. Kemarin sebenarnya saya tuh tidak menangani anak, tidak mau lagi menangani anak-anak gitu ya. Tapi ya kalau dari dulu ya saya akhirnya ketemu sama nih anak. Ternyata mamanya tuh sangat waduh, ini kalau saya bisa punya medali, saya kasih medali dia ya. Di foto, ini inget dok, anak saya nih dulu ini seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini, gigi bawah nangkep gigi atas, salah itu ya, salah. Saya bilang aduh ini Bu, ini hati-hati, segera diatasi ya, bisa pakai macam-macam. Nah anak ini pakai itu stick es krim lalu digigit-gigitkan sehingga sampai seperti ini ya. Ini gigi terbalik. Lain lagi adalah gigi anak copot harus sesuai dengan chartnya, dengan aturannya, normanya. Samalah kalau kayak kita ya di dokter anak, di puskesmas, posyandu itu ada kurva, ya. Kurvanya, ini anak normal, ini di bawah normal, ini terlalu cepat, sama gitu ya. Juga ada chartnya, nanti saya akan bagikan ke demi kita untuk dibagikan ke ibu-ibu sekalian. Kapan? Oh, ini 7 tahun. Oh, kita cek. Oh, ini mestinya gigi ini udah tanggal. Ini kok belum ya? Nah, itu ya. Lalu kita harus pastikan gigi anak tuh tidak rusak. Dicek ya. Udah sekarang anak-anak itu makan yang lengket-lengket. Kalau makan permen nggak boleh sama sekali, nggak juga boleh. Tapi harus dilihat bahwa habis itu tidak ada yang lengket-lengket yang ada di giginya. Kalau harus dicabut ya, terlambat deh, kita harus dicabut. Kita pastikan dokternya pakai space maintainer namanya. Apa sih space maintainer? Kok kayak spaceship ya, kayak di luar angkasa? Bukan. Space maintainer cuma gini supaya itunya tuh tempatnya tadi ya nggak ketutup ya, supaya nanti gigi tetapnya itu bisa ada tempat naik, nggak ditutup sama gigi susu yang bergerak. Nah, lalu selanjutnya gigi anak nggak numpuk-numpuk. Nah, itu dia tuh, gigi tetapnya lah sudah tumbuh, gigi susunya lah masih nongkrong di situ nari-nari. Itu harus diambil. Nah, saya ajarin sekarang ya. Ajak main deh ya, ajak main. Nggak usah ke dokter gigi, saya kadang-kadang ya, aduh ini udah di rumah aja, gimana caranya
kita kayak dokter gigian. Jadi gigi kita tahu nih giginya sebenarnya udah gini-gini tuh, tapi anaknya nggak mau ya. Suruh dia gini, giginya didoyong-doyongin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, jangan digini-gini doang, Bu Bapak. Giginya cuma kutuk-kutuk. Itu nggak membantu, ya. Ya, enggak. Kita tuh dengan kutuk-kutuk itu kita tidak merangsang akar semakin resorpsi, tidak merangsang gigi itu cepat copot. Nah, tapi metodenya adalah pelan-pelan. 1, 2. Jadi giginya ini bukan kita di depan anak kita gini-gini ya, tapi giginya maksudnya. Giginya didoyongin. Ini gigi depan ya. Didoyongin 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke belakang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jangan sampai sakit ya, sampai sedikit sakit aja deh ya, sampai sedikit jangan sampai sakit. Dia tahu, biar dia sendiri. Lama-lama 2 hari 3 hari udah, Mama, Ibu, ini udah giginya udah goyangnya udah disko nih, udah muter. Nah kalau udah muter itu berarti kita senggol aja udah copot. Lalu anak ngorok nggak? Ya, anak Bapak Ibu ngorok itu serius. Apalagi di atas 9 tahun. Suka gitu, tersedak nggak jika tidur. Nah, itu adalah masalah-masalah yang oke, anak saya ngorok nih, saya harus konsultasikan ke dokter. Nah, juga yang harus segera gigi terbalik, nggak terbalik ya. Kalau gigi terbalik, kita harus segera membuat gigi itu tidak terbalik, normal. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, rahang atas sama rahang bawah itu tumbuhnya beda, sayangnya. Ya, nggak gampang buat kita ya. Yang tumbuh duluan mana dok? Yang rahang atas. Umur 1 sampai dia 10 tahun, rahang atasnya tumbuh duduk. Ya, rahang bawahnya belum tumbuh maksimal. Jadi harus dijaga Bapak Ibu supaya giginya nggak terbalik. Ya, giginya nggak terbalik. Karena rahang atas itu pokoknya kita ingatnya harus jadi pagernya rahang bawah. Ya, gigi atas harus jadi pagernya gigi bawah. Kalau enggak, gigi bawahnya kabur. Ya, gigi bawahnya kabur gimana dok? Ya maju dia, duduk maju. Dan itu sulit. Kalau sudah maju, dia bawa rahang. Kalau rahangnya sudah camah begini, ya sampai dia remaja itu sungguh sulit untuk dikembalikan karena rahangnya yang udah salah. Ya, jadi harus dijaga lengkung gigi atas harus ada di luar gigi bawah. Oke. Jadi mari kita sama-sama ya Bapak Ibu kerjasama ya untuk jaga tumbuh kembang anak kita, baik fisik maupun psikologi. Nah, ini adalah saya membuat ini dengan 2 orang lainnya. Saya bagian tumbuh kembang, lalu Dr. Tuti Ramawati adalah spesialis behel, ya. Lalu Dr. Hendro untuk bedah. Jadi kita multi disiplin dalam merawat anak-anak. Demikian pemaparan dari saya, Bu Dinar. Terima kasih Mbak Maya, Dr. Gigi Maya. Mbak, aku sebelum membuka untuk tanya jawab yang lebih luas, karena kita ada di chat, di Zoom sudah ada pertanyaan, di Instagram juga sudah ada pertanyaan. Jadi intinya kan memang ada pada si orang tua itu melakukan observasi pada anaknya ketika tumbuh kembang ya Mbak, ya. Ketika sudah lahir dan seterusnya, dia melakukan observasi pada tumbuh kembang anak, gigi anaknya, rahang anaknya gitu kan, dan kebiasaan-kebiasaan makan. Termasuk perawatan gigi di rumah. Nah, pertanyaan aku berarti ini karena ada juga banyak pertanyaan yang agak seragam walaupun variasinya beda-beda. Di tahun-tahun berapa sih memang harus benar-benar diperhatikan? Misalnya tadi, oh rahangnya nih kayaknya nggak ngejaga jadi bisa lari tadi kan, nggak jadi pager nih gitu. Itu sebenarnya durasi tahun-tahun berapa Mbak? Oke, yang tadi tuh pager-pageran itu pokoknya anak sebelum 10 tahun itu
sudah rahang atas sudah harus di rahang bawah. Rahang atas, gigi atas sudah ada di luar rahang bawah. Kalau umur 5 tahun kita masih oke deh. Tapi jangan sampai 10 tahun, umur 9-10 tahun ya, itu masih begini, masih camah. Jangan sampai. Kenapa? Karena mulai 10 tahun rahang atas tidak lagi berkembang, giliran rahang bawah. Bayangin deh. Kalau udahlah camah, ini berkembang terus, makanya kita lihat banyak 10 tahun, kelas 4 SD dia belum begini, Dok. Kenapa kelas 6 SD dia langsung begini? Ya karena berkembang dia. Gitu. Jadi umur 9-10 tahun itu pokoknya harus dipastikan sebelum itu sudah rahang gigi atas ada di depan gigi bawah. Oke. Berarti memang di masa-masa kelas-kelas 3, 4 SD ya, Dok ya? Ya, kelas 3, 4 9 SD tahun ya, gitu ya. 9-10 tahun tuh kelas 4-5 SD ya, segitulah. Oke. Aku coba mulai dari beberapa pertanyaan yang sejenis yang ada di Instagram dulu ya, Dok. Dan Bapak Ibu. Mungkin nanti juga akan terjawab juga, karena saya pikir tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sepertinya mungkin bisa terjawab ya dengan penjelasan Dr. Maya tadi, dan mungkin melalui trigger pertanyaan ini. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Dok, kayak misalnya, jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu nih ada masalah, umur berapa sih harusnya pakai behel gitu? Karena kadang-kadang ada yang bilang kan giginya masih bergerak-gerak, belum ketahuan nih. Kadang-kadang ada yang punya alasan seperti itu gitu ya. Dokter giginya akan bilang kayaknya belum bisa pakai behel gitu. Ini giginya masih ini. Jadi sebenarnya itu umur berapa anak bisa pakai behel? Dan kalau misalnya dia dipakaikan behel, itu biasanya ada durasinya nggak sih? Bisa diperkirakan sampai berapa tahun nih si anak pakai behel? Ya. Gini, ada beberapa hal yang menentukan dokter gigi itu mulai sekarang gitu ya. Satu adalah memang tadi secara fisik. Secara fisik ini adalah waktu yang paling tepat untuk memulai. Tadi growth spurt tadi. Yang kedua secara mental juga. Anak ini sudah bisa pakai. Ya. Karena begini, ada anak-anak yang kayak anak saya deh. Anak saya tuh perlu pakai removable. Tapi sudah dipastikan removable-nya hanya dipakai 3 hari, habis itu dia nggak mau pakai lagi. Nah, kalau anak nggak mau pakai, berarti kan gagal. Ya, jadi kerjasama dari anak juga. Anak terlalu kecil juga nggak. Dokter tuh pengennya mau masang, tapi kalau anaknya itu tersiksa, ya buat apa? Kita tunda sedikit sampai anaknya siap. Nah, itu kalau kita ngomongin umur. Juga kebutuhan. Kalau misalnya anak ini ada kebutuhan segera untuk dibesarkan. Kalau anak-anak itu biasanya bukan dikecilkan, dibesarkan. Ya, dibesarkan rahangnya, ya itu dokter itu kalau anaknya kooperatif udah bisa langsung dipasangkan. Nah, lagi-lagi lah dari mana, Dok? Saya tahu anak saya perlu apa enggak. Ya memang itulah harus paling nggak setahun sekali ke dokter gigi memang. Iya. Ya supaya kita tahu ini kita ada di track yang benar gitu, anak saya tumbuh dengan benar, bagus gitu. Gitu. Jadi ternyata pemeriksaan rutin gigi itu bukan cuma ngelihat giginya ada bolong atau nanti sakit atau gimana ya, tapi juga ngelihat pertumbuhannya ya. Ya biasanya dia ngelihat gigi geraham 1. Itu adalah kunci rahangnya itu di geraham 1. Makanya kalau geraham 1-nya udah bolong kan kita pusing ibu bapak. Iya. Kalau ada rusak ya aduh mau lihat di mana kita gitu. Iya. Di sini juga di Zoom ada dari Ibu Fitnawati ya yang bilang bahwa ini materinya pas banget nih gitu kan dengan BKKBN yang saat ini sedang ada program mencegah stunting sejak dini dan harus mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung kalsium sejak dalam kandungan. Iya. Relevan banget. Dok, kaitannya sama tadi ya soal pertumbuhan rahang gitu kan ya. Tadi kan kita sempat diberitahu, berarti ini pola makannya, misalnya nggak biasa dipakai gitu ya, yang kiri aja, atau terlalu lunak, atau terlalu kecil-kecil gitu ya, atau juga ada pengaruh dari genetik. Ada lagi nggak hal lain yang orang tua harus antisipasi?
Selain dari hal itu yang menyebabkan misalnya rahangnya kok kekecilan, kok rahangnya tumbuhnya terlambat atau terlalu cepat atau seterusnya. Ya, oke. Tadi kita pertanyaannya susah banget sih. Ya, enggak. Gini, tadi yang Dinar omong tuh semua lingkungan, ya kan? Faktor dari luar, ya. Itu yang paling gampang yang dapat kita cegah atau kita anjurkan ke anak, ya. Jangan makan apa tadi? Makannya keras-keras. Juga jangan ini di Indonesia nggak banyak sih permen karet, hindari. Kayaknya nggak makan permen karet ya anak kita ya. Kalau di luar tuh waktu saya sekolah permen karet, chewing gum tuh nggak boleh. Kayaknya kita enggak. Nah, yang banyak dilihat adalah ini gigit nih. Gigit bibir itu berhubungan dengan psikologis sih, anak HPD gigit bibir, gigit gigit kuku, gigit ini, ya itu nggak boleh. Itu adalah kebiasaan buruk yang bisa membuat giginya jadi crossbite, ya mestinya atas numpang bawah jadi crossbite karena gigit kuku dan lain-lain. Itu yang harus kita lihat ya anak-anak. Gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di Zoom. Nah, ini saya tahu nih pertanyaan yang suka bikin Dokter Maya juga gergetan soal karies. Jadi ini ada pertanyaan. Ini anakku kok giginya tuh bagian atas, bagian bawah semuanya suka makan manis, coklat, yang manis-manis. Ini hitam-hitam. Anaknya nggak mau makan buah dan sayur. Gimana nih dok? Bagaimana perawatan karies saat pandemi? Strategi apa yang dilakukan supaya anaknya makan sayur dan buah? Aduh. Dan mau sikat gigi sendiri gitu. Aduh, panjang banget. Kesehatan gigi anak kalau bisa dijawab, hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2018 itu karies nggak tinggi kalau bisa dijawab dengan mudah. Itu sebenarnya masalah panjang, itu behavior. Masalah behavior yang dari kecil. Ya kalau anak itu sudah dikasih susu yang manis, ya pasti dia sukanya manis, gitu kan? ASI kan enggak, makanya ASI digembar-gemborkan karena dia bukannya ASI itu nggak ada gula loh, ya. Anak ASI ya sampai 2 tahun itu tetap harus disikat giginya. ASI itu juga bisa menyebabkan karies, bukan dia free karies, enggak. ASI itu juga gula. Tapi dia tingkat gulanya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi, dia lebih baik gitu ya. Dan juga anak tidak terbiasa dengan suka yang manis gitu. Juga itu masalah gizi sih Dinar ya. Anak itu tidak disiplin dalam misalnya dari kecil kita makannya tuh enggak jadi anak tuh kudapannya sering. Ya, jadi dia lebih enak lah makan manis, lebih coklat daripada disuruh makan sayur sama nasi, sayur, ikan. Ya dia lebih suka manis dan lebih mengenyangkan glukosanya dia. Itu masalah panjang sih. Ya kalau tadi Ibu tanya gimana break habitnya ya, kalau anak masih kecil masih bisa dipotong habitnya, kebiasaannya masih bisa dipotong. Susah payah ya pastilah ya. Itu masalah gizi tapi itu masalah gizi. Iya, dan masalah ya pola kebiasaan di rumah juga ya Mbak Maya ya. Di rumah tuh kebiasaan makannya seperti apa dan seterusnya. Ini aku sambil ini ya comotan mengiklankan. Kelas komunitas kita hari Kamis ini akan bicara soal aturan main dan nilai-nilai yang dibangun di dalam rumah gitu. Jadi terkait dengan hal-hal seperti ini nanti Bapak Ibu bisa mungkin ada comotan skill, ada comotan tips yang bisa diambil dari masalah ini. Ini menarik dong, soalnya dari Rizkesdas nggak pernah turun ya masalah karies ya, selalu ada. Ya, saya juga bingung. Itu tuh makanya saya sharingkan. Kenapa sih penasaran? Karena masalah perilaku. Masalah perilaku itu masih susah. Ya. Buat Bapak Ibu mungkin yang tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah ini, Rizkesdas itu riset kesehatan dasar ya, kalau nggak salah ya, yang memang dilakukan di negara kita setiap 2 tahun sekali kalau saya nggak salah. Jadi melihat pola-pola misalnya kayak ya tadi ada stunting, ada kesehatan anak baru lahir dan seterusnya.
Dan ini dipantau terus, dan salah satunya adalah soal karies gitu ya, memang nggak pernah turun-turun. Mungkin salah satunya juga karena memang sekarang kita suka banyak makan yang manis-manis. Oke, Dok, ada pertanyaan soal spesifik nih, Dok, soal operasi sumbing. Ya. Jadi posisi riwayat operasi sumbing, giginya ada 2 yang terpisah dengan gusi lainnya. Apakah bisa pakai behel atau harus operasi penyatuan gusi terlebih dahulu? Ini mungkin ya. Ya itu per kasus itu kita lihat kalau masalah sisis itu ya, masalah sumbing itu kita lihat tadi usianya, kejar-kejaran sama usia. Karena dan juga skisisnya itu sumbingnya itu melibatkan apa saja, jaringan lunak, jaringan keras. Makanya kalau operasi sumbing itu biasanya bertahap. Karena tadi kita itu harus lihat ini anak dalam fase apa yang bisa disatukan. Jangan sampai udah disatukan tapi ternyata dia masih berkembangnya ke arah mana. Itu tuh agak panjang sih Bapak Ibu. Tapi secara garis besar itu kita harus melihat, dokter akan melihat ini dalam tahap mana. Tahap 1, 2, 3 gitu ya. Tahap 1 itu misalnya Bapak Ibu, oh ini anaknya umurnya di segini, ada tahap 1. Tahap 1 itu lagi berkembang secara ke samping. Oke, sumbingnya di mana? Nah, itu masalah dokter bedah itu yang akan mendesain. Nah, jadi itu harus ke dokter bedah yang kerjasama dengan dokter ortodonsia. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu treatment plan, satu perawatan, ya, yang ini dalam 3 tahun ini akan ditentukan, ini akan dilakukan, gitu, ya. Kadang-kadang orto dulu, kadang-kadang bedah dulu, tergantung tadi tahap mana. Ya itu memang sangat kasuistik ya, jadi dia harus periksa satu persatu ya. Ini memang ada beberapa Bapak Ibu banyak pertanyaan yang memang sifatnya sangat ini ya, maksudnya sangat individual ya. Jadi misalnya ini anak saya umurnya sekian, udah perlu PH atau tidak dan seterusnya. Mungkin beberapa guide nanti, salah satunya nanti kita akan share di WhatsApp group mengenai chart ini ya Mbak ya, chart kapan tanggal harusnya gigi ya, tumbuh tanggal. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu akan punya pegangan sendiri gitu. Ini tuh harusnya tanggalnya kapan, mungkin ada fleksibilitas di situ gitu ya. Kemudian tumbuhnya kapan gitu kan. Dan jangan lupa ya memang tadi ternyata rutin ke dokter gigi untuk memeriksakan pertumbuhan mulut dan rahangnya tadi gitu. Jadi ini akan banyak sekali soalnya pertanyaannya Dok, karena semua akan sangat spesifik ya. Misalnya umurnya 8,5 bulan belum tumbuh gigi, apakah normal? Misalnya seperti itu. Itu kira-kira akan kelihatan di chartnya nggak nanti Dok? Kelihatan. Iya ya, sebel ya. Tapi kalau anak bayi belum, misalkan 6 bulan sudah ada tumbuh yang di bawah ya. Kita bisa bantu dia dengan dipijet. Waktu kita bersihin gusinya, dipijet tuh, dirangsang. Dirangsang gitu. Kadang-kadang yang telat tumbuh itu nanti umur setahun, atau tumbuhnya 4. Ya itu minor apa ya, gangguan pertumbuhan minor lah. Gitu. Dok, ini ada tadi kan kita juga ngomongin soal benih gigi itu dari dalam kandungan, gitu ya. Ini ada pertanyaan juga soal ini apakah ada pengaruhnya ya. Ketika hamil, saya punya penyakit batu empedu, sehingga banyak obat-obatan yang masuk yang saya konsumsi. Dan saya juga kayaknya susah makan waktu hamil, sehingga anak saya yang kini umur 8 tahun, kok giginya sekarang berantakan dan keropos. Itu ada pengaruhnya nggak, Dok? 8 tahun tuh gigi susu ya? Ya, kalau gigi susu ya. Kalau gigi susu itu benihnya itu dibentuk waktu di di kandungan. Tapi gigi tetap enggak. Gigi tetap itu benihnya waktu anak sudah lahir. Jadi kalau 8 tahun dilihat. 8 tahun itu kan sudah ada gigi geraham 1. Ya, gigi geraham yang di bawah itu sudah tumbuh. Lalu gigi depan gigi depan atas bawah sudah tumbuh tuh.
Kalau itu yang keropos, itu berarti dari lingkungan. Dari lingkungan anak ini ya, waktu dia udah lahir. Anak itu suka demam tinggi juga itu bisa. Kalau anak suka demam tinggi, itu gigi tetapnya yang terganggu, benih gigi tetap terganggu. Bisa terganggu ya. Tapi kalau di dalam kandungan itu gigi susu. Oke. Baik. Ada pertanyaan Mbak Maya, klinik IPON di Bali ada nggak? Jangan. Pengennya ya habis praktek nyebur. Amin. Nanti bisa buka juga mungkin. Bali kemarin ada yang bilang, Dok, buka dong di Pelabuhan Ratu. Aduh, gila. Kok itu banget ya, random ya di Pelabuhan Ratu. Entah kenapa pasien ada di Pelabuhan Ratu beberapa. Oke. Baik, ada beberapa yang sepertinya terkait dengan ini ya Dok, kayak misalnya anak saya sudah 10 tahun tapi rahang atasnya maju, jadi katanya agak tonggos gitu, kapan saya perlu pakai behel, atau sebaliknya, ini kok nggak rapi, apa perlu pakai behel dan seterusnya. Mungkin boleh diulang lagi Dok panduannya. Iya, kalau umur 10 tahun itu sebenarnya waktu yang tepat untuk konsultasi ke dokter. Apakah sudah bisa dimulai? Karena itu awal dari growth spurt kan, gitu. Terutama kalau yang tadi tonggos gitu ya. Karena tonggos itu malah lebih nggak deg-degan sebenarnya, kecuali kalau yang kayak Freddie Mercury ya, itu jauh banget ya. Tapi kalau tidak, tonggos-tonggos dikit gitu. Misalnya 5 cm deh, 5 cm banyak, 5 mili, 5 sampai 10 mili gitu, 1 cm jaraknya gitu ya. Umur 10 tahun tuh kita masih nggak apa-apa gitu. Karena ingat 10 tahun mulai rahang bawah mulai ya. Nah, untuk yang begitu juga diperhatikan anaknya ini nggak nafasnya dari mulut nggak gitu loh, yang nafas dari mulut. Ada kan anak-anak yang nafas dari mulut ya. Nah, itu juga saya lupa tadi. Itu harus diperhatikan. Anak tuh dibantu nafas dari hidung. Nafas dari hidung supaya apa juga pertumbuhan kongka-kongka ini di sini rahang atas itu bagus. Gitu ya. Jangan dari mulut, karena kalau dari mulut itu akan bisa giginya maju dan ke atas gitu loh giginya. Kayak ke puncak-puncak gitu, ke atas gitu. Karena nafas dari mulut. Diperhatikan ya. Kalau anaknya itu alergian, ya itu memang ya itu agak sulit. Itu harus diatasi alerginya. Dia kan susah nafas kan, gitu ya. Jadi ya biasanya tuh rongga mulutnya juga berantakan, bermasalah. Ya, oke. Dok, ini kayaknya udah habis waktunya, tapi saya ada satu pertanyaan lagi dari Instagram, dan mungkin Mbak Anggi apakah masih ada di sini? Kayaknya tadi Mbak Anggi minta izin untuk bertanya langsung. Saya boleh jawab satu nggak? Satu menit. Karena berhubungan dengan penelitian saya. Anak saya bruxism sekarang pakai mouthguard, apakah cukup? Kalau anak masih di bawah 9 tahun tidak boleh pakai mouthguard. Gitu. Ya. Tidak boleh. Kalau anak, apa sih Dok? Boleh nggak dijelasin sedikit? Bruxism itu apa sih? Itu yang nanti itu loh. Yang selanjutnya aku mau ngomongin tentang geratak gigi itu. Kalau nggak nanti aja dijawab ya. Enggak apa-apa. Ini teaser ya Bapak Ibu ya. Ini dengan klinik IPON kita belum berhenti hanya ini aja, karena ternyata banyak masalah-masalah gigi. Ya. Bruxism itu loh, kalau umur Bapak Ibu anaknya 3-9 tahun. Kalau tidur, kedengeran nggak saya? Tak krotok gitu. Kita tahu, wih, kenapa nih anakku nih keras banget gitu ya. Nah, itu jangan langsung dikasih mouthguard tuh dikasih itu loh kayak petinju gitu. Ya, itu malah salah. Ya, salah karena anak masih bertumbuh. Ya, itu adalah kemungkinan besar itu adalah salah satu dari proses tumbuh kembang nafasnya dia. Gitu. Jadi ya kalau mau dipanjang-panjangin kita bisa panjang-panjang, tapi pokoknya intinya jangan khawatir ya, jangan khawatir kalau anak-anak kita tuh tak gitu ya.
itu memang tubuhnya itu adalah cara untuk dia membuka nafasnya. Apalagi kalau anak alergian, banyak alergi, dia nggak bisa nafas, dia tak terus ya gitu. Dia bisa nafas dia. Jadi jangan takut gitu ya. Itu kejadian sama anakku loh Bapak Ibu. Anakku yang kedua memang alergian dan dia kalau tidur suka agak ribut. Jadi kalau itu sempat konsultasi juga ya. Biarin aja, itu caranya dia. Ya. Untuk bisa nafas. Sempat ada yang bilang juga, tapi kalau orang dewasa juga katanya bisa tuh kayak gitu ya, bunyi-bunyi. Nah, kalau dewasa itu baru kita intervensi. Tapi kalau anak-anak jangan, kecuali kalau ada gangguan, misalnya giginya patah semua, gitu ya, itu jarang sih, jarang anak gigi tak sampai patah tuh jarang sekali. Kalau orang dewasa iya, lain hal tuh. Oke, Mbak Anggi masih ada di sini? Iya, saya masih ada. Ya, terima kasih. Jadi gini dok, anak saya ini umur 9 tahun. Ya. Dan giginya itu udah bukan gigi susu depannya dok, udah tapi tonggos gitu loh dok. Karena awalnya waktu itu periksa katanya karena sering menggigit bibir dan akhirnya kebawa tidur nggak pernah bisa rapet dok. Jadi kita rapetin biasa gitu kan manual, tetap nanti balik lagi seperti itu, seperti itu. Ya? Nggak mangap dok, tapi giginya kayak kelinci gitu, jadi keluar. Nggak rapat, nggak rapat kayak gitu. Nah terus mesti nunggu 10 tahun dulu kah untuk koreksi atau pakai behel sementara atau seperti apa ya dok ya treatmentnya? Terima kasih. Ya, makasih Ibu Anggi. Maksudnya ini ya suka gitu ya? Iya kayak dokter gitu, betul. Nah itu emang itu susah sekali dok. Ya itu karena itu masuk ke psikologi itu coping itu apa ya? Cara dia untuk mengatasi senewen gugupnya dia tuh. Nervousnya. Nervousnya gitu ya. Ada namanya lip bumper, ada alat orto namanya lip bumper. Jadi lip bumper itu anak mau gini nggak bisa, ada lip bumper tuh itu loh, pagar untuk bibirnya supaya anak mau gini nggak bisa. Iya. Tapi itu bisa segera karena itu bukan alat orto sebenarnya. Itu kan nggak mau menggerakkan apa-apa. Orto kan ortodonsi, mau meratakan. Ini tidak. Ini mau menggunting kebiasaan buruk. Iya. Ya. Jadi pakai lip bumper dulu untuk sementara dok. Iya, dokternya. Itu belinya anak. Nah gini, ibu sih sebenarnya kalau over the counter tuh ada, itu pakai alat, tapi sebaiknya ke dokter sih supaya tahu alatnya tuh SML. Alatnya ke dokter gigi atau ke dokter anak dok? Ke dokter gigi. Gigi. Kalau ada dokter gigi anak lebih baik lagi. Jadi mungkin konsultasi dulu ya. Jadi mungkin yang perlu dikoreksi itu budaya gigit bibirnya dulu atau langsung behelnya aja dok? Ya kalau bisa kan gini lagi-lagi tadi kayak ingat itu analogi sotil itu loh, penggorengan ya. Oke. Itu kan cuma alat ya. Kalau sebenarnya kalau anaknya bisa bisa menggunting sendiri, kebiasaan buruknya itu lebih baik sih Bu. Tapi kalau emang ibu pikir ini sulit sekali nih gitu ya. Nah ya udah dibantu dengan alat lip bumper. Karena ini juga berpengaruh kepada intonasi pengucapan juga dok jadinya tidak jelas gitu loh dok. Ya kan? Terhambat gitu loh. Terhambat dia mau ngomong apa kita tuh bingung maksud kamu apa gitu. Jadi harus pengucapannya itu dok. Jadi kita bilangnya lisp. Jadi harus lip bumper dulu kah apa langsung behel? Sebenarnya saya tuh udah gregetan aja gitu. Apa pasang aja gitu loh. Karena kan perempuan ya dok dan Ibu itu bisa segera Bu, bisa segera. Lip bumper bisa segera, itu bisa segera kok. Lip bumpernya bisa segera, tapi behelnya mungkin ditunda sampai umur 10 tahun. Ya kita lihat lagi ya, apa masih perlu kah gitu. Masih perlu nggak? Dulu ya dok ya. Observasi karena masih tumbuh kembang. Iya masih tumbuh kembang. Jadi sebenarnya jadinya terburu-buru ya kalau misalnya saya memaksakan untuk memakai behel gitu? Kalau dokternya langsung buru-buru juga salah juga dokternya Bu. Jadi
Kalau saya, ibu saya, kalau masalahnya adalah kebiasaan, kita gunting dulu kebiasaannya. Karena kalau pakai behel juga masih begini, dokternya nggak bakal mau. Itu dulu dihilangkan. Oh, kita cut dulu ya, Dok ya. Gigit-gigit kuku itu termasuk tuh. Nah, iya, itu dia bisa. Iya kayak kamu gitu. Ya. Iya. Siap, Dok. Makasih ya, Dok ya. Ya. Makasih Mbak Dina kesempatannya. Sama-sama, Mbak Anggi. Baik, Mbak Maya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah 1,5 jam loh ngobrol dengan Dokter Gigi Maya. Masih ada beberapa pertanyaan yang sangat spesifik ya, sepertinya. Tapi coba nanti Bapak Ibu kita akan ada take home notes di WhatsApp group yang akan dibagikan, kemudian juga ada chartnya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Saya pikir tadi beberapa guide utamanya sudah cukup jelas terkait dengan waktu-waktu, periodenya, kemudian harapannya itu seperti apa seharusnya si giginya tumbuh, pola-pola yang bisa diubah dari rumah, kemudian juga terkait pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Dengan Dokter Maya kayaknya kita akan masih ketemu lagi, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kita masih akan juga bicarain, salah satunya tadi terkait dengan fenomena gigi geretak ya. Kita akan bicara soal itu. Baik, jangan lupa hari Kamis nanti ada soal aturan main di rumah dan nilai-nilai yang dibangun dari rumah. Kita ada sesi kelas komunitas juga. Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut bisa tetap stay di WhatsApp group dan kita akan announce melalui saluran tersebut. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih khususnya buat Dokter Gigi Carolina Damayanti, ini di akhir saya sebut nama lengkapnya. Dan juga buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini dari seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, semoga materi hari ini bermanfaat, baik untuk Bapak Ibu sendiri yang punya anak di rumah, ataupun buat Bapak Ibu yang pekerjaannya memang mendampingi keluarga ya, di lingkungan Bapak Ibu bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mbak Dinar. Ya. Bisa makan dengan tenang deh. Mbak Dinar is left. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bu. Tak boleh ku